dan batas usia untuk menjadi komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan, pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Karena beberapa hal pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK, tetapi yang lebih prinsip di atas kekurang sepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Sehingga karena Mahkamah Konstitusi menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang existing yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Nah, itu dia pemirsa, keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Oleh karena itu, pemerintah mengikuti, melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi. Ini kata kunci dari Pak Mahfud tadi terkait dari keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KPK dan memperlonggar batas umur terendah komisioner KPK. Ini menarik ya, ini menarik ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya di luar ranah, di luar wewenang Mahkamah Konstitusi, karena masa jabatan komisioner KPK itu tidak terkait dengan hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita baca lebih dalam ya putusan Mahkamah Konstitusi ini, salah satu pertimbangan hukumnya bahwa ada ketidakadilan ya dalam masa jabatan ini. Karena ada unsur ketidakadilan ini, maka bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini ada dua hal yang perlu kita cermati. Pertama, jabatan komisioner KPK ini 4 tahun, sedangkan beberapa jabatan dari lembaga negara lain 5 tahun. Jadi dianggap tidak adil. Nah, mungkin lebih tidak adil lagi kalau dibandingkan dengan jabatan dari hakim konstitusi sendiri. Kalau tidak salah, masa jabatan hakim konstitusi ini 7 tahun, 8 tahun, atau 10 tahun. Seharusnya dijadikan begitu juga kalau menurut undang-undangnya. Dan yang lebih menarik lagi, ya menurut kata Pak Mahfud ini, pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai pandangan dari ahli hukum tata negara dan pandangan masyarakat, maka pemerintah menyetujui ya untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KPK untuk yang sekarang. Nah, saya belum baca, tapi saya kemarin mendengar penjelasan dari Pak Aceng, ya, pakar hukum tata negara dari UGM, ya, Zainal Arifin Mokhtar. Di putusan MK itu tidak menyatakan bahwa harus berlaku sekarang, tapi pemerintah menyatakan berlaku sekarang. Nah, ini yang menarik ini. Selain dari itu, ya penjelasan Pak Mahfud bahwa sesuai dengan konstitusi, ya, keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat, maka pemerintah wajib memenuhi. Ini banyak terjadi kontradiksi di sini. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi,
karena kelihatannya tidak menguntungkan pemerintah, ya rezim yang berkuasa, keputusan itu ditolak atau dicuekin aja, malah bahkan dibuat aturan yang lain. Misalnya putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu adalah inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR, untuk memperbaikinya. Ya, untuk memperbaiki karena proses pembentukan undang-undang ini gagal menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, setiap undang-undang itu wajib menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. Ini merujuk pasal 1, pasal 27, dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pemerintah tidak mengambil tindakan apa-apa, ya. Masih aja jalan kegiatan proyek-proyek pertambangan dan lain-lain, jalan saja walaupun sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Tiba-tiba ya menjelang 2 tahun perintah dari Mahkamah Konstitusi ini, pemerintah bukan saja tidak melakukan perbaikan, ya, membahas ulang, ya, undang-undang ini dengan menghadirkan partisipasi publik, ya, tapi pemerintah malah menerbitkan Perpu bahwa undang-undang yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat itu malah dijadikan undang-undang melalui mekanisme Perpu. Wah, ini kacau sekali, ya. Jangankan pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR melaksanakan perintah konstitusi, tapi malah bahkan sebaliknya, undang-undang yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi itu dihidupkan kembali dengan Perpu. Nah ini, kalau ditanya dengan Pak Mahfud, ini gimana? Katanya tadi pemerintah tunduk pada perintah konstitusi, perintah dari Mahkamah Konstitusi. Nah ini timbul pertanyaan bagi kita orang awam, kenapa pemerintah tidak bersedia mereview atau membahas kembali Undang-Undang Omnibus Law ini dengan menghadirkan partisipasi publik, partisipasi warga negara. Maksudnya warga negara itu diberikan kesempatan, ya, untuk memberikan masukan, kritikan, dan lain sebagainya. Tapi pemerintah menolak ini. Ini ada apa sebenarnya? Ya, kenapa pemerintah itu menolak, ya, warga negara untuk turut serta dalam pembentukan undang-undang ini? Dan bukan itu saja sebetulnya yang dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 itu yang menyatakan, yang sebetulnya berlaku umum untuk setiap undang-undang itu harus, ya, menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. Maksudnya, ya, warga negara itu diberikan haknya untuk memberikan masukan, kritikan, sanggahan, penolakan, dan lain-lain atas undang-undang yang sedang digodok oleh pemerintah. Tapi pemerintah dalam hal ini tidak menginginkan itu. Nah, ini pertanyaan kita lagi, kenapa? Kenapa pemerintah sembunyi-sembunyi dari warga negaranya untuk membentuk undang-undang, padahal undang-undang itu mempengaruhi kehidupan, ya, sekarang dan akan datang dari seluruh warga negara. Nah, ini terkesan sekali bahwa dengan adanya partisipasi publik, dengan adanya kesempatan masyarakat untuk ikut serta, ya, memplototin, menganalisis undang-undang yang sedang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah berkeberatan. Nah, ini ada apa? Kalau hal yang wajar, ya, karena undang-undang itu lebih cenderung, ya, menguntungkan kelompok dan golongan tertentu dan banyak merugikan masyarakat secara umum. Dugaan saya, kalau undang-undangnya bagus, ya,
undang-undangnya memang pro rakyat, berpihak kepada seluruh rakyat, tentunya pemerintah akan dengan senang hati membuka pintunya agar undang-undang ini lebih efisien dan sustainable, lebih tangguh ya untuk dilaksanakan, karena masyarakat itu memahami betul ya pentingnya undang-undang yang sedang dibuat oleh pemerintah. Nih. Malah ya hal yang sebaliknya, pemerintah bukan saja tidak mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi untuk semua undang-undang menghadirkan partisipasi publik yang berwarna, pemerintah sebaliknya menerbitkan undang-undang baru, ya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 yang diundangkan bulan Juni 2002. Nah, di dalam undang-undang ini pasal satunya menyatakan bahwa warga negara berhak memberikan masukan, kritikan, dan lain sebagainya pada prinsipnya atas setiap tahapan dalam pembentukan undang-undang. Nah, itu pasal 96 ayat 1. Tapi ayat 6 dan ayat 8-nya itu tidak konsisten dengan ayat 1 dan memandulkan perintah Mahkamah Konstitusi bahwa setiap undang-undang itu wajib menghadirkan partisipasi publik. Di ayat 6-nya menyatakan bahwa pemerintah dapat saja melakukan kegiatan untuk mengundang partisipasi publik. Dapat, artinya tidak wajib. Kemudian yang lebih parah lagi, pasal 8. Pasal 8 itu menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan penjelasan ya, atas masukan atau tanggapan daripada publik. Nah, ini dapat, berarti tidak wajib. Dan ayat 6 dan ayat 8 ini juga digunakan oleh Komisi 3 DPR, atau lebih persisnya Ketua Komisi 3 DPR, yang menyatakan bahwa wakil rakyat tidak ada kewajiban untuk menanggapi, merespon, menjawab pertanyaan-pertanyaan publik atas pasal atau undang-undang secara keseluruhannya yang sedang dibahas oleh pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR. Nah, ini jadi kacau sekali ya. Pembentuk undang-undang ya merasa tidak wajib untuk memberikan penjelasan kepada warga negaranya. Ada apa ini? Ada apa ini? Perlu kita pertanyakan. Tapi kalau kita tarik garis yang lebih jauh ke dalam, kita memaklumi bahwa anggota DPR kita ini ada beberapa, mungkin sebagian ini sebenarnya keberhasilan mereka untuk lolos ke Senayan itu bukan oleh karena prestasi, bukan oleh karena pengabdian, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kedekatannya dengan pemilih-pemilih akar rumput yang sebagian atau mungkin sebagian besar atau mayoritas yang tidak cerdas, ya, boleh dikatakan. Ada yang mengatakan mereka itu sedikit sarkastik adalah pemilih Nora. Karena yang dipentingkan oleh pemilih Nora itu bukan masalah keikutan serta warga negara dalam pembentukan undang-undang atau kebijakan-kebijakan negara yang lain, mereka tidak paham itu. Yang penting bagi mereka itu tim sukses calon legislatif itu datang ke rumah mereka, berkunjung secara apa itu namanya kerohiman, ya, mendekatkan diri pada mereka untuk berbahasa basi, ialah semacam kunjungan sosial lah, kunjungan sosial. Akibatnya ya calon legislatif ya baik DPR maupun DPD ya itu memerlukan biaya yang sangat besar sekali ya untuk berkomunikasi dengan pemilih tidak cerdas atau pemilih norak ini. Menurut podcastnya Akbar Faisal ya, Akbar Faisal ya, Uncensored,
Untuk DKI Jakarta itu minimal dibutuhkan uang 25 miliar untuk bisa lolos ke Senayan. Nah, yang lebih seru lagi di tahun 2019, almarhum Cahyokumolo pernah mengatakan, untuk jadi anggota DPR itu bisa menghabiskan uang 46 miliar rupiah. Nah, yang inilah menyebabkan ya para wakil-wakil rakyat kita dan pemerintah kita itu tidak begitu memperhatikan suara warga negara yang boleh dikatakan merupakan pemilih cerdas atau orang yang memahami ya tata kelola negara yang baik ya dan mempunyai visi yang sangat jauh untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, karena ini manusia biasa ya, anggota DPR itu merasa ya tidak bertanggung jawab kepada pemilih cerdas karena jumlahnya sangat sedikit, mungkin kurang dari 10% atau 5%. Mereka lebih banyak ya berkomunikasi dengan pemilih tidak cerdas atau pemilih norak. Jadi akan sangat ringan sekali kalau mereka menyatakan mohon maaf Bapak, Ibu, adik, kakak. Kami tidak punya waktu untuk memberikan penjelasan. Yang tadi sudah kita sampaikan, ya kalau tidak senang dengan undang-undang ini, seperti biasa narasinya, gugat di Mahkamah Konstitusi. Waduh, kacau sekali ya. Apa bisa maju negara kita? Atau mungkin sebaliknya, jangankan maju, negara kita bisa porak-poranda yang saat ini korupsi merajalela, ya. Penegakan hukum sangat brutal. Ya. Oleh karena itu Pak Mahfud tadi mencoba membentuk tim reformasi hukum yang kalau saya sangat pesimis untuk dapat dilaksanakan sepanjang legislator yang terpilih ya DPD dan DPR ini masih sebagian besar dipilih oleh pemilih norak atau pemilih tidak cerdas. Ya, yang memilihnya norak atau tidak cerdas, legislatornya ada beberapa atau sebagian itu tidak cerdas juga, sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas undang-undang ya, yang dihasilkan. Demikian pemirsa, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.